Halo, hai, ketemu lagi dengan An di Tarot In. Oke, hari ini An punya 8 file. Yeay, banyak ya. Nah, untuk file-file ini adalah untuk menjawab pertanyaan yes or no question dari Happy Souls kalian. Caranya menanyakan kira-kira ya, apa yang ingin Happy Souls tanyakan yang jawabannya antara ya dan tidak. Kemudian Happy Souls memilih kira-kira dari 8 file ini mana jawaban buat Happy Souls dari angkanya, warnanya, atau dari bentuk nomornya. Silahkan Happy Souls pilih secara intuisi. Nah, untuk berikutnya Happy Souls juga bisa mengajukan tidak hanya satu pertanyaan, bisa 2-3 pertanyaan, dan Happy Souls pilih kembali file yang mungkin tertarik untuk menjawab pertanyaan Happy Souls tersebut. Oke? Baik, itu saja yang bisa An sampaikan, dan ini adalah sebuah reading singkat. Jadi kita akan ketemu di file kamu, di mana jawaban Happy Souls ya atau tidak. Oke, bye-bye. Hai, halo, ketemu di file 1 ya, untuk kamu yang memilih jawaban pertanyaan kamu file 1. Oke, kita lihat apakah jawaban dari pertanyaan kamu. An ambil dari 2 kartu tarot dan 2 kartu advice, di mana oracle ya, di mana tarotnya sendiri An ambil dari yang pertama Wild Unknown Tarot dan satu lagi Monastery Tarot. Di Wild Unknown Tarot kita bisa melihat apakah nanti kartunya akan terbalik, reverse ya, atau upright, tegak. Kalau tegak itu berarti menandakan jawabannya ya. Sementara kalau terbalik atau reverse itu berarti jawabannya no atau tidak. Kemudian An punya round tarot atau tarot yang bulat ini yang tidak ada terbalik ataupun upright. Nah, ini adalah tarot untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi tarot Wild Unknown Tarot ini. Oke? Jadi kita akan lihat apakah pertanyaan kamu dijawab dengan ya atau tidak. Kalau ini terbalik berarti tidak, kalau ini tegak berarti ya. Mari kita lihat pertanyaan kamu dijawab dengan ya, Ace of Pentacles, dan ini tegak atau upright. Oke, Ace of Pentacles ini mungkin pertanyaan tentang pekerjaan, tentang hubungan, tentang sesuatu yang berhubungan sama yang pasti dengan hidup kamu ya. Dan Ace of Pentacles ini mau menyatakan bahwa kamu akan mendapatkan suatu awal yang baru, yang indah, di mana Ace of Pentacles itu berbicara tentang sesuatu berhubungan sama materi, gitu. Jadi mungkin pertanyaan kamu ada hubungannya sama materi atau tidak? Yang pasti pertanyaan kamu jawabannya adalah ya, dan ini dikonfirmasi atau diklarifikasi oleh Monastery Tarot dengan Eight of Wands. Wow, Eight of Wands. Siapapun kamu yang menanyakan ini dan apapun pertanyaannya, kamu akan segera mendapatkan berita, ya. Kamu akan segera mendapatkan berita. Ini Eight of Wands ini adalah sesuatu yang datang, berita yang datang atau komunikasi yang datang secara cepat, kemudian juga tiba-tiba kamu dapatkan begitu saja. Kemudian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menjawab apa yang kamu selama ini nantikan atau kamu tunggu, ya. Jadi selain pertanyaannya dijawab dengan ya, dengan Ace of Pentacles tegak ini, kamu juga mendapatkan konfirmasi atau klarifikasi bahwa kamu akan mendapatkan berita atau komunikasi tentang sesuatu yang mungkin selama ini kamu tunggu. Dan ini adalah sesuatu yang baik, karena Eight of Wands itu biasanya merupakan komunikasi tentang sesuatu yang positif. Jadi positif ketemu positif berarti match ya. Jadi pertanyaan kamu yang sudah dijawab ya, itu akan menghasilkan hasil yang positif. Entah pertanyaan kamu apa, tapi yang pasti hasilnya akan menghasilkan sesuatu yang positif dalam hidup kamu. Oke? Kemudian advice-nya, advice dari Angels Ancestors, dia bilang apa? Shed all skin. Oke, ini snake. Jadi snake itu, ular itu biasanya suka nelungsungi. Nelungsungi itu dia ganti kulit. Dan ganti kulit itu untuk dalam rangka meremajakan kehidupan atau masa hidupnya dia.
Jadi dia kembali untuk seperti hidup baru lagi. Jadi dia mengubah, seperti kayak kulit kita lah. Kulit kita itu regenerasinya juga selalu terjadi kan, walaupun kita nggak sadar. Tapi kita nggak kayak ular ya kan. Nah kalau ular itu dia langsung berganti kulit, kemudian menjadi kulit yang baru. Ini sangat-sangat match sama ini karena ini adalah Ace of Pentacles, dimana Ace, setiap Ace itu berarti menunjukkan sebuah awal baru. Jadi mungkin jawaban pertanyaan kamu itu ya, ini adalah awal baru bagi kamu untuk menjadi seseorang yang baru, meremajakan hidup kamu, meremajakan apa saja yang terjadi dalam pikiran kamu, energi kamu gitu ya. Dan itu akan membuang old skin, old pattern, old apapun yang lama yang memang mungkin sudah harus dibuang dari hidup kamu, itu disingkirkan saja. Karena kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang akan membuat hidup kamu lebih happy, lebih jelas, dan yang pasti positif. Oke? Kemudian advice dari Oracle Sacred Self-Care, dance. Wow, kamu memang diminta untuk sedang menikmati kehidupan. Jadi apapun pertanyaan kamu dansa aja. Dansa, menari, atau apapun yang membuat hidup kamu atau hati kamu jadi happy. Karena ini adalah bagaimana kita bergerak, bagaimana kita mengikuti irama, itu flow ya, mengikuti aliran. Jadi kamu mengikuti aliran secara tidak sadar, kamu manifestasi bahwa jiwa kamu atau diri kamu itu mengikuti aliran yang saat ini sedang terjadi di dalam hidup kamu. Dan mungkin alirannya saat ini adalah aliran kebaruan, di mana hal-hal yang baru akan datang kepada kamu. Pertanyaan kamu juga dijawab ya, dan kamu diminta untuk meremajakan hidup kamu dengan lebih memberikan vibe positif ya, memberikan getaran-getaran positif dalam hidup kamu, juga dengan berdansa atau menari, atau melakukan hobi kamu apapun itu yang mungkin akan membuat hidup diri kamu lebih positif atau hati kamu lebih happy. Oke? Itu saja nomor 1, file 1. Terima kasih sudah menonton dan semoga ini menjawab pertanyaan kamu. Bye bye. Sending you love and light. Hai, halo. Ini untuk kamu yang pilih file 2 untuk menjawab pertanyaan kamu atau yes or no question. Nah, An akan menerangkan sekali lagi, ini adalah kartu Tarot Monastery dan Wild Unknown Tarot, dimana ini adalah kartu advice-nya dari oracle-nya ya. Lalu ini adalah Wild Unknown Tarot yang tidak bisa terlihat apakah dia terbalik atau dia tegak ya. Kalau terbalik atau reverse itu menandakan bahwa pertanyaan kamu dijawab dengan no. Kalau tegak atau upright maka pertanyaan kamu dijawab oleh ya. Oke? Nah, kemudian An punya Monastery Tarot di sini adalah untuk mengklarifikasi apa yang ada di dalam kartu ini, gitu ya. Jadi kamu sudah jelas ya aturannya. 1, ini adalah kalau terbalik jawabannya berarti no, kalau tegak jawabannya berarti ya. Kemudian yang bulat ini akan mengklarifikasi, karena kalau bulat tidak ada terbalik atau tidak. Oke? Baik, mari kita lihat. Coba pertanyakan apa yang kamu ingin tanyakan, kemudian kita akan jawab dengan membalik kartu Wild Unknown Tarot ini. Oke? Oke, 1, 2, 3. Pertanyaan kamu jawabannya adalah oh, so sorry. Jawabannya no. Oke. Jawabannya no, dan ini adalah Three of Pentacles. Oke, Three of Pentacles itu bisa berupa tentang kolaborasi, tentang kerjasama, tentang keberhasilan, tentang promosi, tentang pekerjaan yang pasti ya, atau juga bisa hubungan. Nah, ini diklarifikasi oleh Page of Pentacles. Oke, Page of Pentacles. Page of Pentacles memang ini Pentacles sama Pentacles ya. Mungkin ini hubungannya dengan pekerjaan. Mungkin pertanyaan kamu ada hubungan dengan pekerjaan saat ini atau hubungan pekerjaan kamu berikutnya. Oke, baik. Apapun yang kamu tanyakan itu jawabannya adalah no ya. Kemudian untuk klarifikasinya adalah Page of Pentacles. Di sini diklarifikasi dengan Page of Pentacles. Ini adalah ada orang yang akan membawakan atau memberikan suatu antusiasme baru atau sesuatu hal yang baru untuk kamu, dan itu adalah seseorang yang mungkin lebih muda daripada kamu atau seorang pemuda yang penuh dengan semangat, penuh dengan
penuh dengan apa ya, seperti ide-ide baru gitu ya, dan ini kayak sesuatu yang akan ditawarkan kepada kamu. Jadi walaupun pertanyaan kamu dijawab dengan no, tapi ini diklarifikasi atau ada seseorang yang akan datang kepada kamu ya, dan ini akan menawarkan suatu bantuan, mungkin ini berupa modal, mungkin ini berupa sesuatu ide, mungkin berupa suatu bantuan yang lain ya, misalnya tenaga atau apapun yang mungkin akan membantu kamu dalam menghadapi apa yang saat ini sedang kamu pertanyakan. Oke? Jadi dia bilang jangan khawatir walaupun kamu dijawab dengan no, tapi ada seseorang yang mungkin akan membantu kamu nanti dengan permasalahan kamu atau pertanyaan yang kamu tadi ajukan. Oke? Page of Pentacles ini juga menandakan bahwa seseorang ini setia atau jujur, juga sangat dapat diandalkan untuk membantu kamu melakukan apapun yang mungkin kamu ingin lakukan pada saat ini, mungkin dalam hal pekerjaan gitu ya. Oke. Nah, ini Page of Pentacles juga adalah seseorang yang bisa kamu andalkan tadi seperti aku bilang. Jadi mungkin kamu bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman kamu atau tentang pertanyaan-pertanyaan kamu atau juga tentang hal-hal yang kamu inginkan yang jadi mimpi kamu supaya bisa diwujudkan bersama. Karena di sini adalah Three of Pentacles juga. Jadi kemungkinannya ini mengenai sebuah hal yang berurusan dengan pekerjaan, pertanyaan kamu. Apabila tidak berurusan dengan pekerjaan, ada relationship mungkin. Nah, kalau relationshipnya ini adalah berupa tentang keberhasilan tentang sebuah relationship, kemungkinan jawabannya mungkin bukan dia orangnya. Mungkin ya. Jadi ini sesuai intuisi kamu saja diterimanya. Kalau resonate silahkan diterima, kalau tidak bisa pilih file lain ya. Kemudian untuk relationship ini juga mungkin akan ada orang yang datang kepada kamu ya, mungkin lebih muda daripada kamu, tapi dia akan membantu kamu mengatasi masalah kamu pada saat mungkin kamu merasa kamu sedang galau atau kamu sedang merasa tidak terlalu positif gitu. Jadi ini akan ada seseorang yang akan menolong kamu dan kamu tidak akan sendirian. Itu adalah yang aku baca secara intuisi dari dua kartu ini. Kemudian advice-nya dari kartu Oracle kamu dari Angel of Ancestors, yang dia berkata make plans and focus. Oke. Make plans and focus. Jadi ini adalah Shield Maiden. Nah, dia bilang kamu harus mencoba untuk membuat mungkin gini ya. Tadi kan pertanyaannya mungkin dijawab dengan no. Nah, setelah dijawab dengan no, mungkin ini adalah saatnya untuk kamu membuat rencana ke depan. Apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu capai ya. Pokoknya rencana sesuatu yang mungkin lebih detail lebih baik. Rencana itu lebih detail lebih baik karena ketika detail secara teknis kamu akan mengetahui apa yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Jadi akan lebih sistematis dan pada saat mencapainya juga bisa terukur. Nah, ini dia bilang make plans and focus. Dan ini nggak fokus. Oke, fokus. Make plans and focus. Jadi kamu harus mencoba untuk membuat sebuah rencana-rencana ke depan ya. Rencana-rencana ke depan dan fokus untuk mencoba merealisasikannya atau mencoba untuk mewujudkannya gitu ya. Mungkin memang pertanyaan yang kamu ajukan belum mendapat ya gitu ya, tapi kesempatan untuk bersama dengan orang membangun sesuatu ya, bersama dengan orang lain untuk membangun sesuatu itu ada, karena di sini ada kartu Page of Pentacles, di mana ini ada sebuah bantuan yang mungkin akan membantu kamu juga untuk membuat rencana-rencana kamu ke depan dan membuat kamu jadi lebih fokus. Oke. Kemudian dari Second Self Care, kamu mendapat family. Oke. Family, ini mungkin waktunya kamu untuk bertanya atau untuk lebih dekat dengan keluarga kamu ya, gitu. Atau mungkin ini adalah sebuah bantuan yang akan datang atau berasal dari keluarga kamu, entah mungkin sepupu kamu, mungkin om kamu, tante kamu atau siapapun ya, yang berada dalam lingkaran keluarga kamu untuk menjawab atau membantu pertanyaan yang sedang kamu tanyakan sekarang. Dan family itu sangat membantu karena ketika kamu sudah tidak punya sudah tidak punya tempat untuk meminta tolong, kemana lagi kecuali ke keluarga ya. Dan di sini ada family advice
advice dari family. Mungkin kamu juga diminta untuk meminta advice atau meminta nasihat yang berasal dari keluarga kamu, entah itu dari kakak kamu, dari ibu, orang tua gitu ya, bapak, semuanya. Pokoknya kamu coba dekatkan diri kamu dengan keluarga supaya kamu bisa mendapatkan perspektif yang lebih baru, perspektif yang mungkin kamu bisa terapkan ya dalam plans kamu ke depan, dan bisa menjawab apa yang ingin kamu capai ke depan nanti, walaupun mungkin pertanyaannya sekarang masih dijawab dengan no. Oke, jadi jangan putus asa. Banyak hal yang bisa membantu kamu, termasuk juga diri kamu sendiri, dengan membuat rencana-rencana ke depan dan fokus tetap kepada tujuan kamu. Oke, itu aja dariku untuk file 2. Semoga hal ini menjawab dan membantu ya. Sending you love and light. Bye-bye. Hai, file 3. Kamu yang pilih file 3 ya untuk jawaban pertanyaan kamu, dimana di sini kita punya 4 kartu ya, 4 kartu. Akan ambil 2 kartu dari Monastery Tarot dan Wild Unknown Tarot, di mana Wild Unknown Tarot ini akan menyatakan apakah jawaban dari pertanyaan kamu adalah ya atau tidak. Jadi Wild Unknown Tarot di sini karena bentuk atau warna dan gambarnya itu sama, atas sama bawah, kita tidak bisa melihat apakah dia terbalik atau tegak. Pertanyaan yang kamu akan ajukan itu dijawab dengan ya apabila ini nanti dibuka dengan tegak, dan no kalau kartunya nanti terbalik. Oke, jadi pertanyaan kamu akan dijawab dengan ya kalau kartunya tidak terbalik, dan no kalau kartunya terbalik. Oke, kemudian akan dikonfirmasi atau diklarifikasi oleh Monastery Tarot yang round ya, yang bulat ini, yang tidak ada atas atau bawah. Jadi dia akan mengklarifikasi dan kemudian nanti akan ada advice ya, 2 kartu advice. Oke, sekarang silahkan pertanyakan ajukan pertanyaan yang mungkin ada di benak kamu, dan kita akan lihat apakah jawaban dari pertanyaan kamu. Oke, 1, 2, 3. Wow, jawabannya yes. Oke, jawabannya ya, dan ini adalah Three of Wands. Three of Wands itu menandakan sebuah keberhasilan. Three of Wands itu menandakan sesuatu yang kamu rencanakan itu akan berhasil. Wow, kamu menanyakan apa nih? Jadi kelihatan ya, ini seperti kayak ranting-ranting gitu ya. Ranting-ranting yang kemudian disatukan dan itu menghasilkan sebuah hal yang indah. Karena ini kayak ranting-ranting doang, tapi itu sudah itu diikat-ikat, tapi kemudian dia bisa melihat ke depan kayak new horizon gitu. Kalau aku lihat dari yang hitam putih di sini, lalu seperti jendela terbuka, dan itu kayak sesuatu yang lebih indah karena dia berwarna-warni gitu ya, cerah, ceria gitu, dan itu akan menjadi sesuatu yang mungkin akan kamu alami nanti. Ya, karena ini adalah berbicara tentang keberhasilan, dan kartu ini diklarifikasi oleh oh wow, Temperance, nice. Nah, ini diklarifikasi oleh Major Arcana, dimana kalau Major Arcana itu biasanya berurusan dengan divine atau sesuatu yang di luar batas kemampuan kamu lah. Jadi ini adalah kekuasaan yang lebih tinggi yang terlibat di sini, oke? Nah, Temperance ini juga berbicara tentang bagaimana keseimbangan atau harmoni ya yang akan kamu rasakan. Wow, ini sangat match sih. Ini adalah sebuah kolaborasi. Ini kolaborasi kemudian menghasilkan sesuatu yang indah, kemudian berhasil dan menjadi bahagia ya semua pihak. Ini Temperance berbicara tentang harmoni. Jadi di mana keberhasilan kamu itu membawa keharmonisan. Entah keharmonisan dari dalam inner kamu ya, dalam diri kamu, atau keharmonisan di outer kamu atau di hubungan di luar diri kamu sendiri. Maksudnya hubungan bersama dengan orang lain. Dan ini karena jawabannya ya, jadi kamu patut untuk berbahagia karena jawabannya ya, dan kemudian ini adalah sebuah keberhasilan sebuah keharmonisan tentang sesuatu yang mungkin kamu harapkan selama ini, dan itu akan berhasil jadi nyata, terwujud sesuai seperti apa yang kamu inginkan, dan ini akan membawa balance dalam hidup kamu. Karena keharmonisan atau temperance ini menyatakan suatu keadaan di mana semuanya balance, seperti si malaikat ini ya. Malaikat ini
kalau di traditional tarot ini kakinya satu berada di darat, yang satu berada di air. Jadi ada balancing antara basah dan kering, antara darat ya dan air atau lautan. Kemudian dia memegang 2 cups biasanya dan menuangkan air ke dalam cups. Jadi kayak ada sesuatu yang mengalir dari aliran cup ke satunya. Jadi kayak saling memberi dan saling menerima gitu. Ada sesuatu yang terasa mengalir dengan sempurna, dan itu menjadikan sebuah kolaborasi yang menggembirakan, yang membahagiakan. Dan itu adalah jawaban kamu untuk pile nomor 3 ya, yang pilih jawaban pile nomor 3. Oke. Dari oracle-nya sendiri aku ambil advice-nya dari Angel and Ancestors. Kamu mendapat wow, retreat and recharge. Oke, ini adalah saatnya kamu sudah melakukan segala sesuatu yang mungkin usaha-usaha kamu yang terbaik ya untuk mewujudkan hal ini. Kamu sudah membuat hal-hal yang mungkin harus kamu lakukan di masa lalu ya. Dan itu sudah terjadi dan itu membuahkan sebuah hasil yang mungkin keberhasilan tadi. Tapi kamu juga diminta untuk jangan terlalu menguras tenaga kamu gitu ya. Dan ini diminta untuk retreat and recharge. Jadi setelah kamu berhasil seperti ini, kamu juga harus merecharge diri kamu. Kamu mencoba untuk retreat itu dalam arti kamu melihat ke dalam diri kamu lagi. Ke dalam diri kamu lagi, ini adalah kayak hermit mode ya. Hermit kayak orang yang sedang dalam pencarian gitu ya. Tapi ini adalah sebuah fase di mana kamu recharge lagi. Mungkin itu kamu sudah mengalami seperti apa ya, banyak hal yang kamu sudah lakukan dan kamu mungkin menghabiskan energi kamu, menguras energi kamu. Jadi supaya harmonisasi ini atau keharmonisan yang balance ini terus terjaga, kamu diminta untuk recharge ya, recharge kembali apapun yang mungkin menguras energi kamu gitu. Jadi kamu mencoba untuk mengambil lagi kekuatan dalam diri kamu. Mungkin kamu bisa istirahat, mungkin kamu bisa membuat sesuatu hal yang menyenangkan diri kamu sendiri. Kemudian mungkin juga kamu bisa bermeditasi. Kalau itu menenangkan kamu bisa bermeditasi untuk mencari ketenangan diri supaya kamu benar-benar balance seperti ini dan kolaborasi itu benar-benar dapat berhasil seperti yang tergambar di kartu Wild Unknown ini, oke? Kemudian dari sacred self-care ya, kamu diminta take a walk. Oke, take a walk itu somehow meditatif banget sih. Kalau aku merasakan tuh kayak berjalan gitu ya di sekitar pohon-pohon, terus merasakan udara, apalagi kalau pagi-pagi hari gitu, itu sangat menyegarkan, sangat refreshing. Jadi sepertinya ini mungkin adalah waktu kamu recharge. Itu kamu juga nggak harus melulu meditasi seperti ini, karena meditasi juga tidak terlalu harus yang diam, duduk, bersila, kemudian memejamkan mata seperti ini. Tidak, apapun yang kamu lakukan asal fokus terhadap, jadi kamu fokus dan tidak merasa terbebani ya. Fokus tapi merasa terbebani ya itu namanya bukan meditasi. Tapi kalau kamu fokus sama sesuatu yang ada di depan kamu mencoba untuk mengalir bersama dengan segala sesuatu yang berada di sekeliling kamu, seperti pada saat take a walk itu kamu berjalan, kamu melihat pohon, kamu melihat burung-burung berkicau, burung-burung berterbangan gitu. Terus itu adalah aliran yang akan merecharge daya kamu lagi, akan merecharge tenaga dan power kamu lagi kembali ke dalam diri kamu, dan akhirnya segala sesuatu yang mungkin kamu usahakan itu akan tetap berhasil dan harmonis. Oke, baik, pile 3 itu adalah jawaban kamu, dan jawaban kamu ya, semoga ini membantu, dan terima kasih, sending you love and light, bye bye. Hai, pile 4. Oke, ini adalah jawaban kamu untuk pertanyaan yes or no question ya. Yes or no questionnya sendiri aku ambil simple aja, yaitu aku ambil dari Wild Unknown Tarot dan Monastery Tarot. Dimana Wild Unknown Tarot dia punya corak yang sama ya, atas dan bawah, dan ini akan aku buat sebagai suatu hal yang menandakan jawaban dari pertanyaan kamu itu ya atau tidak. Dimana pada saat nanti kamu menanyakan pertanyaan, kemudian aku balik kartunya dan kartunya terbalik
atau reverse, jadi yang atas di bawah, bawah di atas, itu berarti pertanyaan kamu dijawab dengan no. Lalu ketika kartunya aku balik tegak, itu berarti jawaban kamu ya. Oke, paham ya? Kemudian ini adalah Monastery Tarot, di mana ini akan mengklarifikasi tarot ini ya. Jadi maksudnya apa untuk kamu? Karena ini round, jadi tidak ada atas dan bawah, jadi aku gunakan sebagai klarifikasi. Oke. Baik, dan ini ada 2 oracle cards yang aku akan jadikan sebagai advice untuk kamu, ya. Nah, kita mulai. Coba kamu mulai pertanyakan apa yang ingin kamu ajukan pertanyaannya ya. Kemudian aku akan membalik ini dan kita akan lihat jawabannya. 1, 2, 3. Yeay, jawabannya yes. Oke, dan ini adalah Daughter of Pentacles atau Page of Pentacles. Wow, Page of Pentacles, kamu mendapat sesuatu yang baru. Kamu akan mendapatkan komunikasi, kamu akan mendapatkan keuntungan mungkin dalam hal bentuk materi gitu ya. Entah pertanyaan kamu apa ya, tapi yang pasti ini jawabannya ya. Dan ini mengacu kepada sebuah keuntungan ya, kepada sebuah kesuksesan, awal dari kesuksesan gitu ya. Awal dari kesuksesan di mana dia memberikan satu komunikasi atau satu berita yang baik tentang mungkin hubungannya dengan materi kamu, mungkin hubungannya dengan pekerjaan kamu. Jadi ini adalah Page of Pentacles, di mana dia juga adalah energi yang bisa dipercaya, energi yang juga bisa membantu kamu. Mungkin ini adalah seseorang ya. Ini adalah seseorang yang mungkin akan membantu kamu mewujudkan apa yang kamu inginkan. Dan itu berhubungan sama pekerjaan kamu atau area material atau fisik, yaitu finansial kamu. Oke. Kemudian Monastery Tarot mengklarifikasinya dengan Four of Pentacles. Oke, Four of Pentacles. Ini di sini ada satu hal yang berhubungan dengan Pentacles ya. Pentacles dan Pentacles. Berarti mengkonfirmasi juga bahwa ini mungkin pertanyaannya adalah mengenai keuangan atau materi. Dan Four of Pentacles ini ada kesan stabilitas ya, dimana ini adalah biasanya ini kalau di traditional tarot dia akan duduk di satu tempat, kemudian seperti ini banyak pentacles gitu ya, ada di kakinya, ada di dadanya, ada di kepalanya, ada di tangannya gitu. Jadi ini mungkin menandakan akan kestabilan. Jadi walaupun kamu stabil tapi kamu merasa stuck atau tidak bergerak ya. Cuma ini adalah sesuatu yang mengkonfirmasi atau mengklarifikasi tentang Daughter of Pentacles, di mana seperti yang tadi aku bilang, Page of Pentacles itu ada kesan tentang keberuntungan, keuntungan dari segi material, dan diklarifikasi oleh Four of Pentacles, berarti keuntungan tadi atau sesuatu yang akan kamu dapatkan dari segi material tadi akan memberikan kestabilan untuk kamu, akan memberikan sesuatu yang stabil di dalam hidup kamu. Ini bisa berhubungan dengan relationship ya, bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisa berhubungan dengan pertemanan, apapun ya yang kamu tanyakan. Yang pasti jawaban kamu ya, dan sesuatu yang akan datang nanti akan menghasilkan sesuatu hal yang lebih terasa stabil dalam hidup kamu, entah apapun itu ya. Jadi kamu akan merasa lebih aman, lebih secure ya, lebih dalam arti kamu tidak punya kekhawatiran, merasa tidak khawatir atau merasa lebih nyaman lah, dalam arti keamanan tersebut mungkin sudah akan kamu rasakan pada saat dia atau energi ini datang gitu ya. Kemudian untuk advice-nya sendiri aku ambil dari Angel of Ancestors dan dari Sacred Self Care ya. Dan untuk Angel and Ancestors kamu dapat Earth Guardian, stay rooted and grounded. Wow, ini sama nih kayak ini grounded. Ya, ini Pentacles. Jadi Pentacles itu kan dia adalah elemen earth ya, atau tanah atau bumi. Dia grounded banget, dan ini advice-nya adalah stay rooted and grounded. Rooted, akar itu hanya ada di dalam tanah gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kamu diminta untuk stay rooted and grounded, jadi jangan sampai kamu berada atau hidup di dalam fantasi atau ilusi kamu. Jadi
Jangan membuat sesuatu hal yang itu adalah cuma di impian, cuma di angan-angan. Jangan. Kamu bisa mewujudkannya, kamu bisa membuat itu jadi nyata atau membuat itu jadi real. Asalkan kamu bekerja ya, asalkan kamu mengusahakan hal tersebut, entah itu yang tadi aku bilang relationship, pertemanan, pekerjaan, atau hubungan kamu dengan diri kamu sendiri, dengan keluarga kamu, apapun pertanyaannya, yang pasti kamu diminta untuk stay rooted atau tetap berakar dan grounded, tetap menginjak tanah gitu ya. Jangan berandai-andai, jangan berfantasi, jangan hidup dalam ilusi. Kamu harus menginjak tanah. Ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus mengusahakan hal itu. Dan pertanyaan kamu yang mungkin dijawab dengan ya, pertanyaan kamu yang mungkin dijawab dengan ya ini akan memberikan kesan kestabilan apabila kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apabila kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan rasa aman, rasa stabil dalam hidup kamu. Oke? Kemudian dari self care, kamu mendapat advice burning bowl ritual. Wow. Oke, ini adalah sebuah ritual. Jangan diasumsikan dengan sesuatu yang bersifat sihir, witchy gitu ya, enggak. Ini adalah sesuatu yang melepas energi. Jadi ini bukan sebuah ritual yang seperti apa, tapi ini adalah kayak penanda untuk diri kamu sendiri bahwa kamu sudah membuang hal-hal yang tidak berarti di dalam hidup kamu, yang sudah tidak berguna ya. Kemudian kamu bakar, misalnya kamu tulis sesuatu yang kamu sudah tidak inginkan ada di dalam kehidupan kamu. Maksudnya seperti energi negatif, misalnya kamu tidak ingin lagi jadi pemarah, kamu tidak ingin lagi jadi iri, dengki, apapun lah yang kamu bisa tulis. Kemudian itu kamu bakar ya, supaya apapun yang terjadi atau apapun yang kamu tulis tadi itu hilang atau pergi dari kehidupan kamu. Dan itu seperti kayak sesuatu yang memorable dalam hati kamu ya, atau dalam diri kamu pada saat kamu melakukan hal ini. Jadi burning bowl ritual adalah secara fisik kamu mengalami hal itu. Jadi secara fisik kamu mengenal, oke, ini sudah lepas dari hidupku, ini sudah pergi dari hidupku. Jadi ketika ada perasaan itu tersisip lagi, atau ada sesuatu yang mungkin menyusup di hatimu atau di hidup kamu lagi, kamu akan ingat ritual ini dan kamu akan melepaskannya dengan otomatis. Itu yang mungkin akan menjawab pertanyaan kamu, pile 4 ya. Untuk kamu yang pilih pile 4, semoga dapat membantu dan terima kasih. Sending you love and light. Bye-bye. Hai, kamu yang pilih pile 5. Oke, ini adalah jawaban dari pertanyaan kamu yang pilih pile 5, yes or no question. Oke, di sini An punya 4 cards ya, dimana kartu ini adalah kartu tarot, yaitu Wild Unknown Tarot dan Monastery Tarot. Nah, An gunakan Wild Unknown Tarot untuk mengindikasikan atau memberikan tanda apakah jawaban dari pertanyaan kamu ya atau tidak. Yaitu dengan cara di sini patternnya sendiri itu tidak menunjukkan atas dan bawah ya. Jadi pada saat An buka, ini kartunya apakah dia terbalik, atas jadi bawah, bawah jadi di atas, atau tegak ya. Atau tegak itu ya berarti atas ya atas, bawah bawah ya. Nah, pada saat An buka kartunya dan itu adalah terbalik ya, berarti jawabannya no. Kemudian kalau An buka kartunya itu tegak, berarti jawabannya ya. Oke, sudah paham ya? Kemudian ini adalah kartu tarot bundar yang tidak ada atas dan bawah untuk mengklarifikasi. Jadi An gunakan untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh kartu tarot Wild Unknown ya. Jadi siapkan mungkin pertanyaannya saat ini, kemudian nanti kita akan coba lihat jawabannya dari Wild Unknown Tarot. Lalu di sini An juga punya 2 kartu oracle untuk jadi advice kamu ya. Entah pertanyaan kamu apa, semoga ini akan menjawab pertanyaan kamu, oke? Baik, saat ini adalah saat untuk mengajukan pertanyaan kamu dan An akan membalik kartunya dalam hitungan 1, 2, 3. Apakah jawaban kamu? Yeay! Wow, 4 of Wands. Oke, jawaban kamu ya, karena ini tegak ya, upright atau tidak terbalik. Oke, 4 of Wands. Wow, ini mungkin hubungan ya. Ini mungkin hubungan antara 2 insan gitu ya, antara kamu dan
pasangan yang mungkin jadi crush kamu, atau pasangan yang mungkin saat ini sudah menjalin hubungan serius dengan kamu, atau mungkin yang baru jadi gebetan gitu ya, atau yang baru pacaran. Nah, ini akan mengkonfirmasi bahwa jawaban dari pertanyaan kamu adalah ya. Dan Four of Wands ini adalah sebuah completion atau suatu hal yang komplit dan stabil, di mana di sini dia menandakan 4 tongkat ya. 4 tongkat, biasanya kalau kamu buat tenda itu tongkatnya ada 4 kan. Nah, tendanya kalau tongkatnya cuma 3 kan ambruk ya kan. Nah, kalau 4 itu dia stabil, dan ini menandakan sebuah kestabilan hubungan. Jadi kamu akan mendapatkan, kalau ini pertanyaannya mengenai relationship, kamu akan mendapatkan hubungan yang stabil, hubungan yang saling mencintai dan saling dicintai. Jadi hubungan yang saling memberi dan menerima kalau ini relationship. Kalau pekerjaan, ini berarti adalah sebuah kolaborasi, di mana kolaborasi tersebut menghasilkan sesuatu yang sangat baik, berhasil ya, dan bisa saling memberi dan menerima, entah dalam arti bertukar ilmu, bertukar pengetahuan, bertukar apapun ya dalam hal pekerjaan. Dan ini menandakan sebuah keberhasilan yang mungkin akan mendatangkan sebuah promosi dalam pekerjaan kamu. Ini adalah sebuah completion, dan ini membuat hubungan kamu mungkin akan lebih kuat dalam hal relationship ataupun dalam hal pekerjaan. Jadi kamu akan mendapatkan sesuatu yang indah dengan keluarnya atau munculnya kartu ini. Lalu diklarifikasi oleh Monastery Tarot dengan wow, Queen of Wands. Oke, ini mungkin adalah seseorang yang menjadi pasangan kamu mungkin ya. Dengan energi Queen, dimana energi Queen itu dia sangat-sangat penuh kasih sayang, penuh cinta gitu ya. Dan ini Queen of Wands, dia adalah seseorang yang bersemangat, dia adalah seseorang yang penuh dengan vitalitas hidup, antusias. Kemudian juga dia orang yang sangat nurturing ya, walaupun dia bersemangat dan sifatnya sangat berapi-api gitu, tapi dia nurturing atau merawat. Jadi mungkin kamu berhubungan atau sedang bersama dengan seseorang yang sifatnya seperti dia, seperti Queen of Wands ini. Orang yang sangat kreatif, orang yang punya ide-ide yang menarik ya, orang yang juga seseorang yang punya energi yang positif. Di sini kelihatan, di sini di belakangnya ada matahari. Jadi matahari itu selalu mengisyaratkan sesuatu yang positif. Maksudnya adalah bagaimana energi positif itu dia bisa tularkan. Jadi pada saat dia punya sesuatu ide, dia punya sesuatu ide kreativitas, atau dia sangat inspiratif orangnya gitu, dan dia juga punya banyak hal yang bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya, dan itu seperti motivasi yang luar biasa untuk orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih semangat dan lebih bahagia di dalam kehidupan. Wow. Oke, pasangan kamu ya, wow. Tapi ini adalah sesuatu yang mungkin kamu pertanyakan adalah pasangan. Tapi kalau untuk yang pekerjaan, mungkin kamu akan menemukan pasangan atau rekan kerja yang seperti ini, yang terus motivasi kamu, yang punya hal-hal yang positif yang bisa dibagikan kepada kamu, dan juga memberikan aura-aura yang semangat-semangat ya di dalam bekerja, yang positif kepada kamu, sehingga kamu lebih bersemangat lagi untuk berprestasi. Dan itu sangat baik untuk sebuah satu kolaborasi dalam pekerjaan ya, karena kalau yang satunya tidak termotivasi dan yang satunya tidak bisa motivasi susah nih, jalannya sendiri-sendiri. Tapi ketika yang satunya bisa motivasi, itu bisa terjadi sebuah kolaborasi yang akan menghasilkan Four of Wands ini. Oke, kemudian kita akan lihat bagaimana advice kamu ya dari Angels and Ancestors. Kamu mendapat set your sights higher. Kamu diminta untuk melihat lebih tinggi lagi. Jadi kamu harus mungkin ini adalah sebuah keberhasilan untuk kamu ya. Jadi kamu diminta untuk setelah ini kemudian apa gitu kan. Nah, ini set your sights higher itu dilambangkan dengan stargazer. Jadi orang-orang yang stargazer itu orang-orang yang senang melihat bintang gitu ya. Melihat sesuatu yang indah, yang ingin dia capai, yang ingin dia
yang ingin dia genggam gitu. Kayaknya kalau ngeliat bintang tuh kan indah banget, sampai orang banyak yang ke planetarium lah, kemana lah gitu ya, untuk melihat bintang itu sendiri gitu. Dan ini kayak kamu diminta untuk set your perspective atau your sight higher gitu. Jadi banyak hal yang bisa kamu raih ketika kamu set sesuatu yang mungkin lebih tinggi lagi, karena universe tahu kalau kamu bisa, dan kamu pasti bisa meraih itu dan memberikan yang terbaik untuk hidup kamu. Oke? Kemudian untuk self care oracle, kamu diminta untuk spend time with friends. Oke. Spend time with friends. Oke, ini mungkin adalah relationship juga dengan teman-teman kamu yang positif ya, yang stabil dan membuat hubungan yang kokoh dengan yang bondingnya kuat gitu ya dengan teman-teman kamu. Mungkin ini untuk yang bertanya tentang teman, pertemanan, relationship. Nah, ini diminta untuk spend time with friends ya. Spend time with friends itu bisa ngapain aja lah, mau main kartu, mau main tarot silahkan atau mau cuman sekedar ngemil, chit chat gitu ya. Tapi ini kayak lebih ke cewek sih gitu kalau kelihatannya ini. Untuk mungkin kamu yang cowok, mungkin kamu suka hobinya apa, biliar atau apapun, itu bisa dilakukan. Jadi kamu coba spend time with your friends untuk memberikan pandangan-pandangan baru tentang goals hidup kamu yang mungkin lebih lagi, agar kamu semakin percaya diri dan semakin dapat membantu goals kamu supaya dapat realisasi. Oke, itu aja dari pile 5 untuk kamu yang memilih answers untuk pertanyaan kamu. Oke, ini semoga membantu dan sending you love and light. Bye bye. Halo, hai. Ini untuk kamu yang pilih pile 6 Happy Souls. Untuk pertanyaan kamu, apakah jawabannya yes or no question ya. Aku ambil dari Monastery Tarot untuk kartu taronya dan Dual Unknown Tarot ya. Kemudian ini ada oracle-nya juga untuk advice kartunya. Dari Dual Unknown Tarot aku ambil yang patternnya atas dan bawah sama ya. Dan ini simple aja. Pada saat aku buka kartunya dan ketika itu terbalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas atau reverse, itu berarti jawaban kamu adalah no. Sementara kalau dia upright atau tegak pada saat aku balik, atas tetap atas, bawah tetap bawah, itu berarti jawaban kamu yes. Oke? Kemudian ini ada Monastery Tarot di sini, yaitu untuk mengklarifikasi dari apa yang ada di dalam kartu Wild Unknown Tarot tadi. Jadi apapun pertanyaan kamu nanti akan ada diklarifikasi oleh si Round Tarot ini ya. Aku pilih karena dia bulat, jadi tidak ada atas dan bawah. Oke? Kemudian untuk dua kartu oracle ini aku jadikan sebagai kartu advice ya. Jadi apapun pertanyaan kamu, nanti kita lihat apakah jawabannya. Oke? Nah, baik, sekarang silakan ajukan pertanyaannya dan aku akan membuka kartunya. 1, 2, 3. Oh, oke, no. I'm so sorry dear, no. Jadi ini jawabannya no ya saat ini ya. Jadi jangan sedih karena ini adalah jawaban saat ini, dan ini mungkin kamu kalau misalnya tidak resonate bisa pilih pile lain. Kemudian ini mungkin sesuatu yang kamu rasa ya, sesuatu yang kamu rasa bisa jadi seseorang. Ini aku melihatnya mungkin dalam satu hubungan atau relationship ya. Gitu, ini kayak sesuatu yang membuat kamu komplit, sesuatu yang membuat kamu seseorang atau sesuatu yang membuat kamu jadi utuh gitu ya. Tapi sebenarnya sepertinya kata Tarot bukan dia atau bukan itu yang akan membuat kamu utuh. Itu bukan dunia kamu akan mempunyai dunia yang lain gitu, yang lebih happy, lebih bahagia daripada yang mungkin kamu pikirkan saat ini. Entah pertanyaan kamu apa, tapi pada saat ini kata the world di sini ya. Ini kan kalau upright kan ini jadi the world gini ya, nomor 21. Dan dia bilang pada saat ini mungkin belum, jadi jawabannya masih no, dan ini mungkin belum akan terjadi di saat yang mungkin kamu harapkan gitu. Dan the world ini diklarifikasi oleh Monastery Tarot dengan
Oke, Five of Vessels, Five of Cups. Dimana mungkin ya, apabila kamu mungkin melanjutkan atau let's say mungkin kamu dalam satu relationship tertentu gitu, kemudian kamu melanjutkan walaupun sebenarnya itu tidak membuat atau tidak membuat kamu merasa bahagia, maksud aku. Jadi seperti ini, Five of Vessels, Five of Cup itu dimana orangnya sedih gitu ya, dimana orang ini terasa menyesal gitu, kelihatannya dia menangisi sesuatu yang sudah terjadi, dan itu mungkin dia rasa itu adalah the world-nya dia, sesuatu yang jadi dunianya, sesuatu yang atau seseorang yang jadi dunianya. Tapi jangan salah, ini masih ada 2 cups di sini ya, masih ada 2 cups yang menandakan masih banyak harapan, masih banyak cinta untuknya, dimana cups itu menandakan atau melambangkan emosi, perasaan atau cinta. Jadi jangan bersedih karena ini adalah sesuatu yang mungkin memang terjadi, bukan terjadi kepada kamu, tapi terjadi untuk kamu. Jadi ini sesuatu hal yang terjadi untuk kamu. Untuk kamu, kenapa? Karena universe tahu mungkin ada yang lebih baik daripada sesuatu yang mungkin kamu harapkan atau seseorang yang mungkin kamu inginkan. Oke? Jadi kata universe belum dulu atau no, karena mungkin ini akan memberikan kesedihan yang lebih kepada kamu, dan kamu akan merasa sedih atau tidak bahagia dengan hal yang mungkin saat ini sedang kamu usahakan, atau mungkin sesuatu yang kamu pertanyakan lah ya, apapun itu. Oke? Dan advice-nya adalah dari Angel and Ancestors. Aku ambil satu card dimana dia bilang, wow, choose your path, Direction Guardian. Ini ada Direction Guardian, jadi ada sesuatu yang akan membuat kamu memilih path yang terbaik untuk kamu, memilih jalan yang terbaik untuk kamu. Choose your path. Di sini kamu diminta untuk memilih jalan kamu, pilih jalan kamu. Oke, gambarnya oke banget ya. Ini ada angel gitu, jadi kayak ada guardian di sini, ada guardian, ada seseorang yang menjaga kamu, ini menjaga kamu dari sesuatu yang mungkin lebih jauh lagi ketika kamu merasa sedih ya, merasa sedih atau merasa gagal atau apapun lah yang kamu pertanyakan gitu ya, dan dia minta aku mau ngomong apa coba, dan dia minta untuk supaya kamu tetap fokus dan coba memilih untuk jalan kamu yang terbaik. Ikuti kata hati kamu, ikuti guardians ini ya, ikuti penjaga kamu, spirit guide kamu yang akan menjaga dan akan membimbing kamu kira-kira path kamu yang terbaik yang mana, dan kamu hanya kamu yang tahu itu. Tidak ada orang lain atau siapapun yang bisa memberitahu kamu tentang jalan terbaik untuk kamu, hanya kamu, karena kamu adalah you are the expert of your life. Jadi kamu adalah satu-satunya master di kehidupan kamu. Jadi bukan orang lain yang akan mendikte kamu tentang bagaimana kamu hidup, tapi kamulah yang menentukan bagaimana kamu hidup. Dan itu diberikan guardian untuk memberikan directionnya untuk kamu. Directionnya untuk kamu adalah kamu harus mencoba masuk ke dalam diri kamu untuk choose your path, untuk memilih jalan yang terbaik untuk kamu. Oke? Dan mungkin apa yang kamu tanyakan itu bukan jalan yang terbaik untuk kamu. Kamu mungkin harus rethink, coba berpikir ulang. Kemudian apa yang dia bilang dari Secret Self-Care, wow, berpikir ulang, choose your path, dan ada abundance planning. Oke, nice. Kamu diminta untuk plan something, dan plan abundance, sesuatu yang pasti memberikan abundance atau kelimpahan. Jadi kamu planning sambil berpikir atau mengafirmasi positif bahwa hal ini akan membawa kelimpahan untuk kamu, akan membawa keberhasilan untuk kamu. Dan abundance planning ini bukan sesuatu yang biasanya kamu tulis dengan sesuatu yang sudah terjadi. Bagaimana kamu merasakan hal itu? Bagaimana kamu merasakan hubungan kamu yang indah? Bagaimana kamu merasakan keuangan kamu yang stabil? Bagaimana? Dan itu yang kamu tulis, bukan
bukan sesuatu yang aku akan gitu, jangan. Tapi kamu tulis, aku mempunyai hubungan yang terbaik yang pernah aku rasakan. Aku mempunyai keuntungan, aku mendapatkan keuntungan dari usahaku selama ini yang aku sudah kerjakan. Nah, itu yang akan kamu tulis pada abundance planning. Itu namanya abundance planning sekaligus afirmasi. Jadi kamu jangan lagi menulis aku akan begini, aku akan begitu, aku ingin, jangan. Oke? Coba untuk menulis atau membuat planning seperti itu, abundance planning, dan kemudian kamu kembali ke diri kamu, lalu mencari tahu apakah path kamu yang sekarang kamu pilih sudah baik, sudah benar untuk kamu, dan kira-kira apa yang guidance kamu atau guardian kamu mau bilang sama kamu secara intuisi. Itu bisa kamu journaling atau bisa kamu jalankan lewat planning tadi. Oke? Itu saja untuk pile 6. Semoga ini menjawab pertanyaan kamu dan sending you love and light. Bye-bye. Hai, halo. Kamu yang pilih pile 7. Oke, untuk jawaban pertanyaan yes or no question kamu ya. Nah, ini An punya 2 kartu tarot, dimana 2 lagi adalah kartu advice oracle ya. Dan di sini An menggunakan Wild Unknown Tarot dan Monastery Tarot, dimana Wild Unknown Tarot dia patternnya itu atas bawah sama ya. Jadi kita tidak bisa tahu apakah dia terbalik atau tidak. Intinya adalah begini, pada saat kamu mengajukan pertanyaan karena ini ya dan tidak, maka apabila kartu ini terbalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas, maka itu indikasi bahwa jawaban dari pertanyaan kamu adalah no. Sementara kalau dia setelah dibalik tegak, jadi atas tetap atas, bawah tetap bawah, maka itu indikasi bahwa jawaban kamu adalah ya. Oke, jelas ya? Kemudian di sini An gunakan Monastery Tarot yang bulat ini untuk mengklarifikasi isi dari tarot yang sudah keluar tadi. Nah, kenapa An gunakan round? Karena dia tidak ada atas dan bawah ya. Oke. Dan ini adalah kartu oracle yang akan An gunakan sebagai advice untuk kamu ya, apapun pertanyaan kamu. Baik. Sekarang bisa diajukan pertanyaannya, kemudian An akan coba buka dalam hitungan 1 2 3, jawaban kamu adalah oh sorry, jawabannya no. Oke, ini adalah Two of Pentacles ya, Two of Pentacles, dan jawabannya no. Semoga jawaban no adalah yang kamu harapkan. Oke, karena nggak semua jawaban ya. Orang mengharapkan nggak semua jawaban ya. Oke, ini adalah jawaban kamu no, dimana di sini sebenarnya malah ketika si Two of Pentacles ini ya, Two of Pentacles ini biasanya tentang juggling sesuatu yang mungkin membuat kamu jadi kewalahan, membuat kamu jadi sesuatu yang mungkin terlalu berlebihan untuk kamu sehingga kamu jadi kewalahan karena mungkin kamu terlalu sibuk, kamu mungkin terlalu banyak hal yang kamu kerjakan gitu ya. Ini Two of Pentacles tapi dia reverse, dan reverse itu biasanya berbicara tentang bagaimana tentang menunda, kemudian sesuatu yang tertunda gitu ya, sesuatu yang lebih jadi buruk lagi, atau sesuatu yang tidak bisa kamu atasi gitu. Nah, kemungkinan ini adalah pada saat ini nih dia mau bilang kalau mungkin hal-hal yang ada di dalam hidup kamu saat ini membuat kamu jadi kewalahan, membuat diri kamu jadi overwhelmed gitu ya, dan itu membuat kamu jadi tidak berkembang gitu, tidak berkembang dan menghambat transformasi kamu, menghambat perubahan kamu, karena ini adalah kartu tentang transformasi ya, transformasi di mana dia kalau kupu-kupu dia berbicara tentang sebuah perubahan, dia dari kekun ya, dari kepompong jadi kupu-kupu yang indah gitu, dan ini adalah sebuah perubahan di mana yang mungkin terhambat, entah apa yang menghambat kamu, tapi yang pasti aku nggak tahu ya pertanyaan kamu apa. Dan ini pasti pertanyaannya, dan ini yang pasti jawabannya no. Dan pertanyaan kamu mungkin ada hubungannya dengan perkembangan, dengan transformasi, dengan sesuatu apakah bisa berkembang, apakah berubah, atau apapun ya, yang hubungannya dengan transformasi. Dan semoga nyambung sama pertanyaan kamu, dimana dia bilang, ini adalah jawabannya no, karena hal ini tidak bisa mengembangkan kamu, atau tidak bisa memperluas kamu menjadi sesuatu yang harusnya kamu
jadi versi terbaik diri kamu gitu. Jadinya mungkin ini yang akan menghambat kamu untuk menjadi siapa diri kamu sebenarnya. Dan ini diklarifikasi oleh Monastery Tarot. Wow, oke. Hubungannya dengan relationship, mungkin dengan seseorang yang mungkin saat ini bersama dengan kamu. Oke, karena ini relationship, jawabannya aku nggak tahu pertanyaannya apa ya. tentang hubungan dua insan, tentang hubungan atau koneksi atau bonding dengan percintaan asmara gitu ya. Di sini ada The Lovers, dan The Lovers ini mengklarifikasi Two of Pentacles, di mana Two of Pentacles ini adalah juggling atau sesuatu yang mungkin aku lihat susah berkembang gitu, dan ini diklarifikasi oleh The Lovers. Dan ini mungkin adalah hubungan kalian atau hubungan relationship kamu ya, Happy Souls, yang saat ini sedang berjalan mungkin agak susah berkembang. Entah berkembang ke arah mana, maksudnya mungkin tujuannya mungkin lebih ke jenjang yang lebih serius berikutnya. Misalnya saja tujuannya adalah ke arah pernikahan gitu ya, dan itu mungkin untuk saat ini jawabannya belum. Untuk saat ini jawabannya no gitu ya, tapi bukan berarti no adalah jawaban fix, tidak. Karena segala sesuatu itu bisa dirubah, segala energi itu bisa diusahakan gitu ya. Jadi The Lovers pun ini ketika dia mengklarifikasi si Two of Pentacles ini pun sebenarnya masih bisa diusahakan, tapi kelihatannya kalau kata tarot di sini hubungan ini mungkin kamu rasakan menyenangkan gitu ya, tapi dari aku nggak tahu, aku melihatnya dari satu sisi atau dari satu segi ini sebenarnya menghambat perkembangan kamu. Entah mungkin ini hubungannya agak demanding gitu, atau agak menuntut ya, atau mungkin hubungan yang lebih ke arah sesuatu yang benar-benar harus diusahakan untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi mungkin ini hubungan yang mungkin kamu perlu usahakan, tapi untuk saat ini jawabannya no. Dan kelihatannya mungkin ini lebih ke arah ke inner kamu, karena ini menghambat perkembangan diri kamu sendiri. Oke. Kemudian untuk advice-nya ya, yang aku ambil dari Angel and Ancestors, kamu dapat Harness Mystic Power. Wow, High Priestess. Oke. Kamu diminta untuk menggunakan intuisi kamu, dimana hal ini mungkin berhubungan sama sesuatu yang hubungan dengan relationship ya, sesuatu yang hubungannya dengan koneksi dengan seseorang yang mungkin kamu sukai, kamu cintai, saat ini kamu sedang bersama dengan dia gitu. Dan ini mungkin kamu diminta untuk lebih menajamkan intuisi kamu tuh. Harness High Priestess itu adalah energi pendeta gitu ya, energi seseorang yang spiritual gitu. Dan itu kayak kamu diminta untuk lebih menajamkan mystic power tuh kayak lebih ke intuisi gitu, gak ada sesuatu yang mistis atau gaib di sini ya. Jadi kamu diminta untuk menajamkan intuisi kamu diminta untuk menajamkan insting kamu, is this the one, atau apakah ini yang terbaik untuk kamu, kayak gitu. Dan sesuatu itu hanya terjadi apabila kamu kembali lagi ke dalam diri kamu, dan apabila kamu melihat apakah diri kamu lebih baik dengan hal ini, apakah diri kamu menjadi lebih tertantang dengan hal ini dan lebih positif dengan hal ini. Kalau tidak ya mungkin jawabannya memang no. Oke, kemudian Secret of Self-Care ya, dimana kamu diminta untuk nourish your temple. Oke, nourish your temple. Di sini mungkin imagery-nya lebih ke cewek ya, tapi ini lepas gender, jadi bisa cowok atau cewek. Karena ini energinya adalah advice, jadi nourish your temple. Kita punya tubuh sebagai temple kita. Kita punya tubuh sebagai altar kita, di mana kita diberikan oleh Tuhan vessel ya, tempat, yaitu tubuh kita. Kemudian diberikan inner, di dalamnya dikasih jiwa. Nah, kamu diminta untuk merawat atau nourish your temple ya, merawat tubuh kamu
merawat semua yang ada di dalam bagian tubuh kamu, entah itu kesehatan kamu, entah itu kesehatan tubuh di dalam atau di luar gitu ya. Dan semuanya itu kamu coba diminta untuk nourish your temple, karena pada saat nourish your temple, pada saat kamu bersatu dengan diri kamu bangun lagi kayak koneksi. Kamu membangun koneksi lagi dengan diri kamu sendiri, itu kamu akan lebih mengetahui apa sih yang kamu butuhkan, apa sih yang kamu inginkan. Kamu akan lebih terhubung dengan kamu akan lebih terhubung dengan intuisi kamu gitu. Dan kamu akan lebih tahu apa yang kamu butuhkan dalam hidup ini, dan apa yang kamu butuhkan itu mungkin tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kamu diminta untuk kembali lagi ke dalam diri kamu, nourish your temple. Kemudian kamu juga diminta untuk menguatkan insting atau intuisi kamu ya. Dan kamu mungkin nanti akan mengusahakan sesuatu yang saat ini masih jadi pertanyaan kamu, dan saat ini mungkin jawabannya masih belum, oke, atau masih no. Oke, itu saja yang mungkin bisa aku sampaikan. Semoga ini dapat membantu kamu, dan terima kasih telah menonton. Sending you love and light. Bye-bye. Hai, halo, ini adalah kamu yang pilih pile 8. Oke, untuk yes or no question kamu akan dijawab oleh tarot. Di sini aku gunakan 2 kartu tarot. Di sini adalah Wild Unknown Tarot dan satu lagi Monastery Tarot. Di mana Wild Unknown Tarot ini dia punya pattern yang sama atas dan bawah ya. Simpelnya adalah begini. Ini adalah kartu tarot Wild Unknown Tarot ya, yang mana apabila nanti ketika buka dia terbalik atau reverse ya, atas jadi bawah, bawah jadi atas, itu mengindikasikan bahwa jawaban dari pertanyaan kamu adalah tidak. Lalu kalau dia tegak atau upright ya, itu menandakan bahwa jawaban dari pertanyaan kamu adalah ya. Kemudian apa yang ada di dalam Wild Unknown Tarot ini akan diklarifikasi oleh Monastery Tarot yang bentuknya round. Kenapa pilih round? Karena dia tidak ada atas dan bawah ya, jadi tidak akan ada kata terbalik. Oke, itu saja, mungkin kamu sudah paham ya. Dan untuk ini adalah kartu oracle yang akan menjadi advice kamu. Jadi apapun pertanyaan kamu, semoga ini menjawab apa yang menjadi kegalauan kamu. Atau ya kamu ajukan pertanyaannya ya saat ini, kemudian nanti kita akan jawab. Kita lihat apakah tarot menjawab ya atau tidak. Oke, silahkan ajukan pertanyaan sekarang dan aku akan buka dalam hitungan 1, 2, dan 3. Jawaban kamu adalah yes. Jawaban kamu yes. Wow. Dan The Emperor. Oke. Tarotnya The Emperor ini adalah suatu energi yang penuh otoritas, penuh sesuatu hal yang firm gitu ya, tegas, firm, tapi juga compassion gitu, penuh dengan. The Emperor itu kaisar. Kaisar itu dia biasanya kan merawat rakyatnya, merawat warganya gitu kan. Kemudian kaisar di sini yang adil gitu ya. Lalu dia juga di sini dilihat pohon gitu. Pohon berarti pohon dia menciptakan sesuatu yang subur, kemudian memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Dan ini mungkin kamu ya, ini mungkin energi kamu atau mungkin juga energi orang yang kamu tanyakan ya. Kalau ini yang kamu tanyakan adalah orang, atau mungkin sesuatu yang lebih ke arah pekerjaan atau kehidupan atau apapun ya yang kamu tanyakan, itu akan terasa positif karena Emperor itu sesuatu yang positif, sesuatu yang besar, sesuatu yang memang ini adalah major arcana ya. Biasanya adalah major arcana itu pada saat keluar di dalam reading ya, itu biasanya memang adalah keinginan dari yang lebih tinggi daripada kita, kekuasaan yang lebih besar daripada kita. Jadi The Emperor ini menandakan bahwa jawaban pertanyaan kamu adalah ya, dan ya-nya secara afirmasi adalah sesuatu yang positif, di mana hal itu akan mendatangkan sesuatu yang baik ya, baik dengan hal ini. Kelihatan di sini ada tumbuhan yang subur, tinggi gitu ya, dia tumbuh terus gitu, dan itu membuat pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan kamu ini semakin positif. Oke? Kemudian dikonfirmasi oleh Monastery Tarot dengan wow, Three of Cups. Wow, ini
adalah kartu tentang celebration, tentang perayaan. Oh, aku nggak tahu nih, pertanyaannya apa nih? Mungkin pertanyaan kamu ada hubungannya dengan relationship, ada hubungannya dengan sesuatu yang besar terjadi, mungkin perhelatan sesuatu, mungkin ada celebration apa gitu, pernikahan, engagement, atau apapun lah. Tapi pada saat ini dia mengklarifikasi di Emperor tadi, bahwa energi ini akan memberikan kebahagiaan untuk kamu. Entah ini energi apa ya, ini energinya yang mungkin kamu pertanyakan, dan ini adalah jawabannya. Akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kesan perayaan, kesan kamu merayakan saat ini gitu. Kamu merayakan apa yang terjadi di dalam hidup kamu, dan itu membuat kamu jadi happy. Kamu menjadi lebih connect, terhubung lagi dengan teman-teman kamu, terhubung lagi dengan keluarga dekat, kerabat gitu. Jadi sesuatu yang mungkin akan membuat kamu jadi lebih happy di saat ini ya. Pada saat ini pertanyaan kamu mungkin mengenai relationship atau mengenai pekerjaan, dan pekerjaan juga bisa membuat dan ketika pertanyaannya pekerjaan, ini adalah jawaban di mana bahwa ini mengkonfirmasi bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu kesuksesan ya, sesuatu kesuksesan. Di sini ada perayaan lagi, kembali Three of Cups, di mana ada kebahagiaan, ada joyful di sini dengan teman-teman, dengan mungkin juga sebentar lagi akan akhir tahun, bisa bersama-sama kembali berkumpul dengan teman-teman dan saudara-saudara serta kerabat kamu. Apapun ya pertanyaan kamu, yang pasti ini adalah sesuatu yang positif. Oke, kemudian untuk advice cards kamu dapat dari Angels and Ancestors. Dia bilang, the wise one, grow within your current situation. Dia berkata bahwa apapun situasi kamu saat ini ya, saat ini adalah yang terbaik untuk bertumbuh ya, bertumbuh di dalam situasi kamu menjadi seseorang yang lebih baik. Di dalam situasi kamu menjadi seorang kaisar, mungkin menjadi seseorang yang sangat positif, menjadi seseorang yang selalu bahagia dalam situasi atau keadaan apapun. Dan dia bilang the wise one itu adalah seorang yang bijaksana. Di sini juga terlihat ada owl ya, bagaimana kamu dibimbing oleh sebuah energi kebijaksanaan, sebuah energi yang positif, di mana kamu diminta untuk mencoba, untuk bertumbuh dan berkembang di dalam segala situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, di dalam segala situasi yang mungkin ya saat ini mungkin kamu lagi happy atau kamu lagi sedih, even dalam happiness ya, dalam kesedihan, dalam apapun situasi kamu itu, segala sesuatunya bisa membuat kamu lebih bertumbuh, lebih berkembang. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu adalah berkat dan pelajaran. Jadi blessing and lessons. Apapun, jangan sampai kamu merasa hidup kamu sia-sia untuk sesuatu keputusan yang salah. Tidak, karena keputusan yang salah pun akan memberikan pelajaran yang paling berharga untuk kamu. Jadi kamu diminta juga untuk menjadi lebih bijaksana di dalam segala situasi, bukan hanya di dalam situasi yang gembira saja, tapi juga di saat yang mungkin tidak terlalu happy, di saat yang kamu sedang sedih atau struggling ya. Oke, kemudian satu lagi dari self-care, secret self-care, kamu mendapat sing. Wow. Mungkin ada di antara kamu yang adalah penyanyi atau mungkin kamu akan menyanyi di dalam sebuah perayaan tertentu. Jadi ini advice untuk kamu adalah sing your voice. Kamu nyanyikan apa yang menjadi keinginan kamu. Maksudnya gini, pada saat kamu mempunyai keinginan, mempunyai harapan, nyanyikanlah itu di dalam setiap detik hidup kamu. Nyanyikanlah itu ketika kamu bernyanyi, ketika kamu mungkin melakukan sesuatu hobi yang mungkin kamu senangi gitu ya. Itu akan menjadi meningkatkan energi kamu, meningkatkan getaran vibe kamu menjadi energi yang positif. Dan ini kamu diminta untuk sing, bernyanyi, dan kayak segala sesuatu tuh dalam hidup colorful ya. Kalau warna-warni seperti ini, hidup kamu jadi lebih indah, hidup kamu lebih berwarna, karena kamu jadi lebih tahu tentang banyak hal, bagaimana merasa, bagaimana kamu belajar segala hal tentang kehidupan itu pada saat kamu merasakan sedih, senang,
ya kan? Sedih, senang, terluka, sembuh, apapun lah, itu menjadi lebih berwarna hidup kamu. Dan di sini mungkin jawaban kamu ya, tapi kamu tetap harus mengembangkan sisi wise kamu atau sisi kebijaksanaan kamu, dimana kamu juga diminta untuk tetap berbahagia, tetap menyanyikan apa yang kamu harapkan, dan sing mungkin adalah satu bentuk dari bagaimana kamu melepaskan kebahagiaan kamu. Oke. Baik, itu saja dari bacaan atau reading kali ini. Semoga ini membantu dan menjawab pertanyaan kamu. Sending you love and light. Bye bye.